Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiandini. Saya akan menjelaskan tugas dari sumber daya laut dan tropis. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah oleh Rohimin Dahuri. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan meliputi hampir 2/3 bagian dari seluruh luas wilayah Nusantara yang potensial dengan sumber daya pesisir dan lautan, berupa sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral, minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penataan ruang dan otonomi daerah. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mengoptimasikan kepentingan antar para pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga menterpadukan secara spasial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan, agar bersinergi positif dan tidak saling mengganggu. Otonomi daerah dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir. 1. Kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. 2. Overeksploitasi sumber daya hayati laut. 3. Pencemaran. 4. Konflik pemanfaatan ruang. 5. Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik, meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan, dan lemahnya penegakan hukum. Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Oleh sebab itu, berbagai ekosistem paling produktif di dunia seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Ketiga, karena tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan yang tinggi pula. Keempat, wilayah pesisir biasanya merupakan sumber daya milik bersama, sehingga berlaku siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah pusat telah memberikan otonomi yang lebih jelas dan nyata, termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan. Kewenangan ini meliputi A. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 12 mil laut. B. Pengaturan kepentingan administratif. C. Pengaturan tata ruang. D. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. E. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khususnya di laut. Dari penjelasan saya ini, kesimpulannya dapat kita simpulkan sumber daya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir, peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumber daya alam. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan dan terima kasih.